Halo, saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan bertugas untuk membuka video pembelajaran pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang elektrolisis pada mata kuliah kimia teknik. Tetapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan membantu membahas materi kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein dengan NPM 24036010058. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Hidayatullah dengan NPM 24036010060. Perkenalkan, nama saya Jovan Tanto Marcelino Wardoyo dengan NPM 24036010078. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Effendi dengan NPM 240 360 180. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan topik apa saja yang akan kita bahas pada materi elektrolisis. Yang pertama yaitu teori dasar yang akan dibawakan oleh Effendi atau saya sendiri. Yang kedua yaitu prinsip kerja yang akan dibawakan oleh Husen. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses elektrolisis yang akan dibawakan oleh Alfian. Dan yang terakhir adalah pengaplikasian yang akan dibawakan oleh Jovan. Yang pertama adalah teori dasar. Elektrolisis merupakan proses kimia yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Reaksi elektrolisis tergolong reaksi redoks tidak spontan. Reaksi itu dapat berlangsung karena pengaruh energi listrik. Nah, dalam pengertian lain, elektrolisis adalah peristiwa penguraian elektrolit dalam sel elektrolisis dengan arus listrik. Dalam sel volta atau galvani, reaksi oksidasi reduksi berlangsung dengan spontan dan energi kimia yang menyertai reaksi kimia diubah menjadi energi listrik. Sedangkan elektrolisis merupakan reaksi kebalikan dari sel volta atau galvani yang potensialnya selnya negatif. Atau dengan kata lain, dalam keadaan normal tidak akan terjadi reaksi dan reaksi dapat terjadi bila diinduksikan dengan energi listrik dari luar. Elektrolisis dalam proses kimia yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Reaksi elektrolisis tergolong reaksi redoks tidak spontan. Reaksi itu dapat berlangsung karena pengaruh energi listrik. Pengertian lain atau teori dasar lain, elektrolisis adalah sebuah proses penguraian elektrolit dengan menggunakan energi listrik di mana arus listrik dialirkan melalui cairan elektrolit dan akan menimbulkan reaksi kimia. Ciri-ciri elektrolisis. Yang pertama, adanya ion bebas yang terkandung di dalam cairan elektrolit, di mana ion tersebut dapat menerima atau memberikan elektron, sehingga elektron dapat mengalir melalui larutan. Yang kedua adalah memanfaatkan arus DC yang bersumber dari luar seperti pada baterai. Dan yang terakhir adalah elektrolisis memiliki dua elektroda. Bab kedua, prinsip kerja dari elektrolisis. Prinsip kerja dari elektrolisis, ringkasnya, adalah ketika arus listrik diberikan melalui elektroda, ion-ion dalam larutan elektrolit akan bergerak menuju elektroda dengan muatan yang berlawanan, yaitu ion positif atau kation menuju katoda untuk direduksi, sedangkan ion negatif atau anion menuju anoda untuk dioksidasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada materi elektrolisis. Faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis ada 4, diantaranya adalah arus, temperatur, elektrolit dalam kurung larutan katalis, dan elektroda. Yang pertama ada arus. Arus listrik menentukan jumlah muatan listrik yang mengalir melalui larutan persatuan waktu yang langsung melalui laju elektrolisis.
Yang kedua, ada temperatur. Temperatur mempengaruhi reaksi kimia dalam larutan. Yang ketiga, elektrolit dalam kurung larutan katalis. Konsentrasi elektrolit atau larutan katalis dan jenis elektrolit memengaruhi konduktivitas larutan. Yang keempat, termasuk elektroda. Material elektroda memengaruhi reaksi yang terjadi di permukaan elektroda. Nah, berikutnya kita masuk ke pengaplikasian elektrolisis dalam industri produksi logam. Nah, yang pertama, produksi logam murni. Elektrolisis berperan penting dalam produksi logam murni dengan cara mengekstraksi logam dari bijinya melalui proses elektrokimia. Dalam industri aluminium, misalnya elektrolisis digunakan dalam proses Hall-Héroult untuk memisahkan aluminium murni dari oksida aluminium atau alumina. Proses ini melibatkan pencairan alumina dalam kriolit cair dan kemudian menerapkan arus listrik yang memisahkan aluminium murni di katoda. Demikian pula dalam pemurnian tembaga, elektrolisis digunakan untuk memurnikan tembaga mentah yang telah diolah dari biji, menghasilkan tembaga dengan kemurnian tinggi yang penting untuk aplikasi listrik dan elektronik. Proses ini juga diterapkan pada logam-logam lain seperti seng dan nikel, di mana elektrolisis memastikan logam yang dihasilkan bebas dari pengotor dan memiliki sifat fisik yang diinginkan untuk berbagai aplikasi industri. Nah, yang kedua ada pemurnian dan pelapisan logam. Elektrolisis digunakan secara luas dalam pemurnian logam dan proses pelapisan logam, atau yang biasa disebut electroplating. Dalam pemurnian logam mentah seperti tembaga dimurnikan melalui elektrolisis, di mana logam mentah dijadikan anoda dan tembaga murni diendapkan di katoda, menghasilkan logam dengan kemurnian yang tinggi. Proses ini menghilangkan kotoran yang ada di dalam logam mentah, menjadikannya cocok untuk aplikasi yang membutuhkan konduktivitas listrik yang tinggi seperti kabel dan komponen elektronik. Dalam pelapisan logam, elektrolisis digunakan untuk melapisi permukaan logam dengan lapisan logam lain, seperti krom, nikel, atau emas, untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi, meningkatkan estetika, atau memberikan sifat khusus lainnya. Elektroplating atau pelapisan logam ini dilakukan dengan mencelupkan objek yang akan dilapisi ke dalam larutan elektrolit yang mengandung ion logam pelapis, kemudian menerapkan arus listrik untuk mengendapkan lapisan logam secara merata di permukaan objek tersebut. Proses ini sangat penting dalam industri otomotif, elektronik, dan perhiasan di mana ketahanan dan penampilan logam sangat diperhatikan. Baik, kurang lebihnya seperti itu materi tentang elektrolisis yang kami bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.